Babak baru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dimulai. Di tengah hamparan hutan Kalimantan Timur, sebuah kota masa depan mulai tumbuh, membawa harapan dan tantangan baru bagi bangsa Indonesia. Setelah persiapan matang yang melibatkan ribuan tenaga ahli, proyek ini kini memasuki tahap kedua. Ini bukan sekadar kelanjutan, melainkan lompatan besar dalam sejarah pembangunan nasional, menandai era baru di mana Indonesia berani bermimpi lebih besar. Pemerintah melalui Otorita IKN akan membuka lelang proyek strategis pada Agustus 2025. Proses ini menjadi sinyal bahwa mesin pembangunan terus bergerak, membuka peluang bagi perusahaan nasional dan internasional untuk berkontribusi dalam proyek monumental ini. Studi kelayakan, desain teknis, dan perencanaan lahan telah rampung. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari tata ruang, infrastruktur hijau, hingga sistem transportasi cerdas yang akan menjadi tulang punggung kota baru ini. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan semua fondasi administratif dan teknis siap. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu. Fokus kini beralih ke pembangunan gedung-gedung simbol negara, seperti Istana Presiden, Gedung Legislatif, dan Yudikatif. Ini mempertegas komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai pusat gravitasi baru Indonesia, sekaligus simbol kemajuan dan persatuan bangsa. Proses lelang diharapkan menarik kontraktor terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memastikan kualitas bangunan sejalan dengan visi besar IKN. Standar tinggi diterapkan agar hasilnya dapat dinikmati generasi mendatang. Tahap kedua ini menjadi pembuktian komitmen lintas pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Semua pihak bersatu, mengubah IKN dari sekadar wacana menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat, ini membawa harapan akan kota yang lebih teratur, modern, dan ramah lingkungan. Namun, di balik optimisme itu, muncul pula pertanyaan tentang manfaat nyata yang akan dirasakan rakyat, serta bagaimana kota ini akan mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Transparansi dalam proses lelang menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Pemerintah berkomitmen untuk membuka akses informasi seluas-luasnya, agar masyarakat dapat memantau setiap perkembangan dan memastikan akuntabilitas. Seluruh mata kini tertuju ke Kalimantan Timur, menantikan babak baru IKN. Setiap langkah pembangunan diawasi, setiap kemajuan menjadi sorotan, karena masa depan Indonesia kini sedang dibangun di sini. Transformasi besar ini telah dimulai, dan Indonesia bersiap menyongsong masa depan yang lebih cerah, penuh inovasi, dan harapan baru bagi generasi mendatang. Tahap kedua, IKN membangun jantung pemerintahan, kawasan legislatif, dan yudikatif. Proyek utama adalah kompleks gedung parlemen dan Mahkamah Agung, simbol kekuatan demokrasi yang terintegrasi dan modern. Pusat kekuasaan ini dirancang untuk mendorong kolaborasi, efisiensi, dan sinergi antar lembaga. Kehadiran fisik para wakil rakyat dan hakim agung di IKN menandai perpindahan pusat kekuasaan secara nyata. Kawasan ini juga akan menjadi ruang publik terbuka, mendekatkan negara dengan rakyat. IKN diharapkan menjadi ibu kota yang transparan, mudah diakses, dan membanggakan seluruh bangsa. Pusat pemerintahan membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Tidak hanya sekadar membangun gedung-gedung pemerintahan, namun juga menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sehari-hari para pegawai dan masyarakat. Pada tahap kedua pembangunan IKN, fokusnya tidak hanya pada kantor pemerintahan, tetapi juga pada penyediaan hunian modern bagi ASN, serta pengembangan sistem transportasi yang canggih dan ramah lingkungan. Semua dirancang agar saling terintegrasi. Menara apartemen yang dibangun mengusung konsep ramah lingkungan, menjadi pusat komunitas hidup yang dinamis. Fasilitas komersial, ruang hijau, dan area olahraga tersedia untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif, menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis bagi para penghuni. Lokasi hunian yang berdekatan dengan kantor memungkinkan ASN untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi publik. Hal ini tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga mendorong pola hidup sehat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Sistem transportasi publik yang dihadirkan, seperti bus listrik otonom, jalur sepeda yang aman, dan trotoar lebar, menjadi tulang punggung mobilitas di kawasan ini. Semua fasilitas ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan mendukung mobilitas ramah lingkungan.
Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk mengurangi polusi udara, menekan kemacetan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan kota yang sehat dan nyaman untuk semua warga. Setiap elemen kota saling mendukung demi kualitas hidup yang lebih baik. Integrasi antara hunian, kantor, dan transportasi modern mendorong terciptanya gaya hidup aktif, efisien, dan produktif. Warga dapat dengan mudah beraktivitas tanpa harus menempuh jarak jauh, sehingga waktu dan energi dapat digunakan secara optimal. Seluruh ekosistem ini dirancang untuk mewujudkan kota yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga berfungsi dengan baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Setiap sudut kota memperhatikan aspek lingkungan dan kenyamanan. IKN ingin menjadi contoh nyata kota masa depan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya, serta menjadi inspirasi bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia. Bandara Nusantara, awalnya hanya untuk VVIP, kini resmi menjadi bandara umum. Keputusan ini membuka akses IKN bagi masyarakat luas, melayani penerbangan domestik dan internasional. Transformasi ini meningkatkan konektivitas, memudahkan perjalanan, dan membuka peluang ekonomi baru di sekitar IKN. Warga Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara dan sekitarnya kini lebih mudah terhubung. Bandara umum memangkas waktu dan biaya perjalanan, serta mendorong pertumbuhan pariwisata dan jasa. Ini bukti nyata efek berganda pembangunan IKN dirasakan masyarakat lokal. Bandara Nusantara kini menjadi jendela publik, simbol kota yang inklusif dan terbuka. Pemindahan ibu kota bukan sekadar membangun gedung, tapi juga memindahkan manusianya. ASN mulai mengisi IKN menjadi pionir kehidupan di kawasan inti pusat pemerintahan. 1.000 lebih pegawai otorita IKN telah menempati hunian baru, menguji sistem dan fasilitas yang ada. ASN dari berbagai kementerian juga mulai berkantor di Nusantara, termasuk tenaga medis dan pegawai strategis. Proses pemindahan dilakukan bertahap, memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Kehadiran mereka mengubah IKN dari proyek konstruksi menjadi kota yang hidup. Pembangunan IKN adalah proses dinamis yang butuh penyesuaian. Otorita IKN mengusulkan perubahan master plan agar lebih adaptif dan telah mengirim surat konsultasi ke DPR. Usulan ini mencakup penyesuaian tata ruang dan target pembangunan, menyesuaikan kondisi terbaru. Proses konsultasi dengan DPR menjadi mekanisme check and balances, memastikan perubahan tetap sejalan dengan visi awal. DPR akan menelah usulan ini secara kritis, menjaga akuntabilitas proyek. Hasil konsultasi akan menentukan arah pembangunan IKN ke depan. Di tengah pembangunan IKN, muncul wacana moratorium dari sejumlah politisi. Mereka meminta jeda untuk evaluasi status hukum dan kemampuan fiskal negara. Kekhawatiran utama, anggaran besar IKN di tengah tantangan ekonomi dan prioritas lain seperti pemulihan pasca pandemi. Perdebatan pun muncul, antara yang mendukung kelanjutan proyek demi pemerataan dan yang menuntut kehati-hatian. Dinamika ini sehat dalam demokrasi, memaksa pemerintah menjelaskan justifikasi proyek ke publik. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Wacana moratorium menjadi pengingat pentingnya transparansi dan prioritas nasional. Mewujudkan IKN sebagai kota dunia butuh komitmen finansial besar. Untuk tahap kedua hingga 2028, pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun disetujui Presiden Prabowo sejak awal 2025. Anggaran dicairkan bertahap, 15,4 triliun di 2025. Naik jadi 21,11 triliun di 2026, lalu 14,64 triliun di 2027, dan 2,6 triliun di 2028. Dana difokuskan pada proyek strategis jalan, gedung parlemen, hunian ASN, dan infrastruktur pendukung. Perencanaan anggaran terstruktur, namun tantangannya adalah penyerapan efektif dan penyelesaian tepat waktu. Setiap tahap harus diawasi ketat untuk mencegah inefisiensi dan korupsi. Anggaran besar ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Tahap kedua, IKN membawa harapan besar, sebuah ibu kota modern, berkelanjutan, dan inklusif yang diimpikan banyak orang. Proyek ini bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan simbol kemajuan bangsa yang ramah lingkungan dan berorientasi pada masa depan. Gedung pemerintahan ikonik, hunian layak, transportasi canggih, dan bandara publik menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi kota yang siap bersaing di tingkat global.
Setiap sudut IKN dirancang untuk mendukung kehidupan masyarakat yang dinamis dan produktif. IKN diharapkan mampu mengurangi kesenjangan wilayah, membuka peluang ekonomi baru, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Kota ini diimpikan sebagai tempat tumbuh kembang keluarga, pendidikan, dan inovasi. Namun, tantangan besar menanti di depan mata, mulai dari pendanaan, pengawasan anggaran, adaptasi sosial, hingga potensi konflik lahan yang harus dihadapi dengan bijak dan transparan. Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi kunci agar pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan. Konsistensi, kolaborasi lintas sektor, serta kemampuan mengelola perbedaan dan aspirasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Semua pihak harus bersatu demi tujuan bersama. Dinamika politik seperti moratorium, perubahan master plan, dan perdebatan publik adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Setiap masukan dan kritik harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki arah pembangunan. IKN adalah pertaruhan besar, sebuah kanvas kosong yang sedang kita lukis bersama. Setiap keputusan hari ini akan menentukan wajah kota di masa depan. Apakah IKN akan menjadi mahakarya kebanggaan bangsa, atau sekadar proyek ambisius? Hanya waktu dan kerja keras kita yang akan menjawabnya. Semua bergantung pada komitmen dan partisipasi seluruh elemen bangsa. Masa depan IKN adalah masa depan Indonesia, cerminan tekad, persatuan dan semangat gotong royong kita. Mari kita wujudkan ibu kota baru yang membanggakan untuk semua, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.